Agenda safari politik dan silaturahmi kebangsaan yang diusung bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan disambut meriah warga Aceh. Meski ada upaya penjagalan di awal pelaksanaan, namun niat baik untuk menyerap aspirasi warga bisa berjalan lancar. Apa saja materi pembahasan saat Anies bertemu warga Aceh? Diskusi selengkapnya kami sudah bergabung dengan tokoh masyarakat Aceh, Profesor Syamsul Rijal. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Syamsul. Prof. Syamsul, bagaimana sebetulnya warga Aceh menilai kedatangan Anies Baswedan di Aceh kali ini? Antusiasme, sambutannya seperti apa yang dirasakan di sana? Ya, seperti yang sudah direportase oleh media, ya kita dapat menyaksikan sendiri itu adalah fakta. Tapi perlu diingat bahwa orang Aceh itu pemulia jame adalah adat Getanyo. Artinya memuliakan tamu itu adalah karakteristik warga Aceh. Jadi sebenarnya orang Aceh itu sangat welcome kedatangan siapa saja, apalagi tokoh. Dan banyak juga ya, selama ini kalau ada pejabat pusat yang ditugaskan di Aceh itu kan sangat welcome sebenarnya. Jadi saya pikir itu. Jadi merujuk kepada susu kultural keacehan, ya menerima tamu itu sangat dihargai oleh warga Aceh. Karena begini prinsip ataupun karakter mereka, ya tentu antusiasme mereka itu akan sangat dirasakan, ya gegap gempita itu akan sangat dirasakan. Baik, oke. Prof, kita akan membahas lebih jauh usai jeda bagaimana sebetulnya atau apa sebetulnya yang disampaikan oleh Anies Baswedan kepada warga Aceh dalam momen silaturahmi kebangsaan di Aceh hari ini. Kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kami masih bersama dengan tokoh masyarakat Aceh, ada Profesor Syamsul Rijal. Prof, apa saja yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam silaturahmi kebangsaan hari ini? Ada beberapa poin yang sangat inspiratif, saya pikir bahwa Aceh kaya akan sumber daya alam. Jadi kekayaan potensi alam Aceh itu harus dimaksimalkan, ya. Bukan selama ini tidak tapi perlu ada langkah-langkah strategis untuk memaksimalkan sumber daya alam. Tapi menurut hemat saya, untuk membangkitkan ketertinggalan Aceh dari provinsi lain di Republik ini adalah perlu ada kebijakan industrialisasi kelautan dan industrialisasi pertanian. Karena sepanjang pantai Aceh itu sangat potensial. Mungkin juga akan topografi daerah Aceh yang sangat subur, itu perlu ditingkatkan potensi pertanian ke industrialisasi pertanian. Jadi dua hal ini sangat penting. Belum lagi kalau disentuh persoalan potensi wisata alam Aceh yang sangat memesona siapa saja yang datang kemari. Tentu untuk ketiga hal ini harus disiapkan sumber daya manusia yang relevan untuk itu. Kesiapan mentalitas warga Aceh bahwa Aceh harus lebih giat untuk ke depan, tentu harus ada kesiapan daripada warga atau sumber dayanya. Oke, Prof. Syamsul, apa spesifiknya aspirasi yang disampaikan oleh warga Aceh kepada sosok yang dianggap sebagai yang pesan aspirasi warga Aceh untuk presiden selanjutnya? Secara umum ada entry point yang paling penting adalah agar Aceh ini bisa diangkat setara dengan provinsi lain yang ada di Nusantara ini. Itu sebenarnya kalau kita mau selidiki secara cermat gitu. Jadi selama ini Aceh itu tertinggal. Tentu base-nya adalah suasana damai, ya, kebijakan politik yang signifikan, bagaimana kebijakan-kebijakan itu bisa signifikan untuk membangun kesejahteraan dan keadilan sosial masyarakat Aceh. Saya kira demikian. Baik, oke. Terakhir, Prof. Syamsul, kalau kita lihat dari acara hari ini, silaturahmi kebangsaan hari ini berjalan dengan lancar, ya. Tapi ada sempat momen atau upaya penjagalan yang kita dengar terjadi sebelum kedatangan Anies Baswedan. Bagaimana sebetulnya cerita soal upaya penjagalan ini dan apakah memang
ada yang perlu dikhawatirkan atau sebetulnya tidak ada sama sekali yang perlu dikhawatirkan? Kedatangan Prof. Anies sebagai tamu silaturahmi ke Aceh ini kan syarat muatan politik ya. Tentu dalam konteks ini dinamika warga itu muncul dengan sendirinya. Saya pikir ini tidak persoalan, dan itu sesuatu yang lumrah. Tapi kalau kedatangan tamu-tamu biasa kan tidak ada persoalan, karena memang ini terkait dengan kontestasi politik besar Republik ini pada tahun 2024. Beliau kan sudah sudah dideklarasikan oleh salah satu partai. Tentu ini ya tidak tertutup kemungkinan bahwa ada dinamika yang berkembang di tengah-tengah warga. Tetapi saya melihat bahwa Anies filosofinya itu sudah sukses untuk masuk ke rumah Aceh. Tahu kan kalau rumah Aceh itu pintunya kecil. Ya, jadi pintu kecil memang sulit untuk masuk ke rumah Aceh, rumah adat Aceh, karena filosofinya pintunya kecil. Kenapa kecil? Karena memang tidak mudah untuk masuk itu. Tetapi ketika sudah berada di dalam ruangan rumah Aceh, maka itu akan lebih luas. Dan ada dinamika-dinamika, ada pembicaraan di kamar tertentu, ada pembicaraan di seramo, ada pembicaraan di halaman luas, yaitu itu akan beda-beda substansinya. Nah, bila mana seperti Pak Zulfiya tadi sampaikan bahwa ada seperti itu, ya biasa-biasa aja saya pikir. Karena memang pembicaraan di lapangan, pembicaraan di kedai kopi, pembicaraan dengan elit, pembicaraan mereka-mereka yang terkait tentu akan beda-beda. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya bersama kami. Tokoh masyarakat Aceh Profesor Syamsul Rijal telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.